Selamat pagi, sahabat delima yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Demikian firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Nats ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Kita melihat dalam nats ini bahwa Yesus berkata-kata, berbincang-bincang dengan para murid-muridnya. Di ayat yang 10 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Sahabat delima, Injil Matius ini menghadirkan para pemimpin Yahudi sebagai kelompok yang tidak mau menerima penyataan atau pengajaran dari Yesus. Maka Yesus sering mengatakan mereka seperti ular beludak. Yesus mengatakan mereka orang buta, orang munafik, karena sejak awal mereka sudah menolak kabar baik dari Tuhan Allah. Sejak awal Injil Matius, di dalam nats ini kita dapat melihat bahwa orang Majus dikaruniai atau diberikan pengertian untuk tidak menyatu dengan Herodes. Sejak orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka makin yakin akan rencana Allah dan hikmat itu ada dalam mereka. Tetapi Herodes dan para pemimpin lainnya tidak diberikan pengertian karena hati mereka sejak awal menolak rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab pengertian dan hikmat Tuhan Allah terjadi hanya ada di dalam diri seseorang kalau itu diberikan atau dikaruniakan Tuhan Allah kepadanya. Dan hikmat pengertian itu tidak dikaruniakan kepada para pemimpin-pemimpin itu, sebab hati mereka buta, telinga mereka tuli, mereka menolak untuk mengerti. Lalu Yesus mengajar dengan perumpamaan. Pengajaran melalui perumpamaan adalah pengajaran yang sederhana, yang mudah diterima sesungguhnya. Tetapi dengan kesederhanaan dan cerita-cerita yang mudah dipahami dari perumpamaan itu pun, mereka tetap menolak untuk mengerti dan untuk memahami. Sebab itu pada intinya hati mereka sudah buta. Hati mereka sudah tertutup. Kenapa? Mereka tidak dianugerahi, tidak diberi pengertian dan hikmat. Sebab mereka
adalah orang-orang jahat. Sebab mereka adalah orang-orang yang hatinya busuk, yang tidak ada di dalam dirinya kesucian dan ketulusan. Mereka melihat tetapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar, karena hati mereka tidak mau percaya atau hati mereka sudah beku. Maka di dalam Matius 23 ayat 16 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, dan juga kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bukankah itu pekerjaan orang jahat? Bukankah itu pekerjaan hati yang beku? Bukankah itu pekerjaan hati yang busuk, yang tidak menginginkan dan merintangi orang lain? Maka saudara, jika pertanyaan kita sama dengan pertanyaan murid-murid, maka Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan. Tentu dengan penjelasan di atas tadi kita sudah memahami mengapa Yesus berkata-kata dengan perumpamaan. Tidak ada teka-teki yang sulit dalam perumpamaan itu. Tidak ada rahasia-rahasia yang sulit untuk dipahami dalam perumpamaan itu. Tetapi dasar hatinya sudah menolak. Dasar hati mereka sudah menolak, tidak terbuka. Apapun yang akan diberikan akan tetap sama bagi mereka. Karena itu saudara-saudara, sahabat delima yang terkasih, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini? Bagaimana hatimu? Bagaimana hati kita merespon firman Tuhan? Merespon, menerima ajaran didikan, bahkan keselamatan itu. Apakah hatimu terbuka untuk percaya? Sebab jika diawali dengan percaya, maka selanjutnya akan memahami banyak hal, bahkan dari rahasia-rahasia yang tidak dipahami orang lain. Namun jika engkau percaya rahasia-rahasia itu, maka akan disingkapkan bagimu, sebab hikmat dan pengertian hanya diberikan bagi orang-orang yang membuka hatinya untuk percaya dan menerima semuanya itu dari Tuhan Allah. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, bukalah hatimu selalu di dalam keadaan dan situasi apapun untuk selalu menerima keselamatan, menerima pengajaran firman Tuhan yang baik untuk memahami rencana-rencana Allah yang sungguh luar biasa itu. Amin. Shalom.